Orang sakit bukan hanya sekedar orang sakit yang masuk rumah, yang ada di dalam rumahnya. Itu yang oleh Allah telah diberi pekerjaan yang di situ adalah gudang pahala. Cuman kadang pahalanya tidak diambil. Para suster dan dokter itu. Padahal kalau suster dan dokter itu di samping dia dapat duit, dia memperbanyak senyum saja, waduh pahalanya. Cuman kadang susah senyum, hanya beberapa dokter saja yang murah senyum. Cemberut tok, apalagi susternya tuh, masya Allah, serem banget. Nah, tapi suster yang solehah tuh, padahal senyum, mohon maaf. Kalau anda lagi menjaga orang sakit, kemudian ada seorang dokter menepuk pundak anda dan mengatakan, masya Allah, gimana kabar baik, anda senang kok. Cuman susahnya setengah mati, dikuasai oleh kesombongan. Tapi ada dokter-dokter yang baik, maka ya dokter yang dengar suara ini, jadilah anda dokter ahli surga. Padahal mereka seandainya dia dapat duit banyak, misalnya lihat orang fakir yang lagi sakit, itu cukup royal cerita saja. Oh, tapi kadang pelit, sudahlah diam, kasih obat. Masya Allah, kayak malaikat Malik, penjaga neraka, tidak punya senyum. Nah ini, padahal orang sakit adalah Allah dengannya. Seandainya memberikan senyum, hei anak-anakku yang calon suster-suster itu, jadi suster yang lembut, penuh senyum. Kalau anda anakku yang jadi dokter, masya Allah, sisihkan uang berapa, misalnya kalau melihat orang fakir lagi berada di rumah sakit, kasih uang 50.000, 30.000 untuk beli makan siang. Padahal engkau dapat duit lebih banyak dari itu, tapi menyenangkan dia. Atau mungkin membawa kue-kue, subhanallah, ada dokter begini, kayaknya langsung mulai dari pelanggannya banyak lah, gara-gara pelanggan. Doanya, doa dokter itu semoga Allah berikan kesembuhan kepada yang sakit ya. Awas, jangan doanya semoga banyak yang sakit. Dokter, para suster, anda dititipkan oleh Allah di tempat di situ gudang pahala. Orang-orang sakit ada di situ. Tinggal cobalah tebar senyum, kejujuran. Kalau memang tidak beri obat, jangan suruh beri obat. Zalim kepada orang yang sakit, zalim di atas kezaliman. Lihat, hukuman Allah akan diberikan sebelum mati. Awas, masih hidup pun akan dihukum oleh Allah dengan penyakit yang lebih berat dari penyakit yang ditimpakan kepada orang tersebut. Tapi yang paling gak enak lagi, di dunia tetap selamat, aman-aman, di akhirat sengsara dengan penyakit-penyakit yang luar biasa di akhirat. Akan tapi kita juga menemukan, masya Allah, dokter-dokter yang luar biasa, lembut, penuh kasih. Dia membuka program-program kebaikan sosial. Dia pikirannya adalah bagaimana menyelamatkan umat. Itu adalah waktu belajar dulu, niatnya niat benar karena Allah. Baik, ini nasihat untuk para dokter dan para suster-suster. Tebarkan senyum, sapaan yang indah, ketabahan. Anda harus memperlakukan orang sakit itu adalah sebagai orang sakit. Kalau dia mukul anda, orang sakit, anda tidak boleh, kalau dia berbuat apapun, anda tidak boleh memperlakukan orang sakit seperti orang sehat. Kalau dia marah-marah, anda harus tabah karena dia lagi sakit. Anda jangan perlakukan sama. Orang sehat mungkin bisa dibentak, tapi orang sakit nggak bisa. Kalau anda kurang yakin omongan kami dibalik, mau ndak? Anda dibalik, jadi sakit bagaimana? Hati-hati. Maka inilah nasihat. Nasihat kepada yang menjaga orang lemah lembut, penuh dengan ketabahan. Jangan mengangkat suara. Ibundamu, ayahandamu, kakakmu, adikmu, siapapun yang bersamamu yang sakit. Dia sakit pun bukan kemauan dia. Kalau bisa pengen sembuh kok dia. Cuman oleh Allah diuji karena mau diangkat derajatnya. Maka angkat derajatmu bersama terangkatnya derajatnya. Mengabdilah kepada orang yang sakit dengan baik, dengan penuh kelembutan. Dia memukul anda tidak mau membalas, plak gitu lah. Gimana? Tidak bisa kita memperlakukan orang sakit seperti orang yang sehat. Al-ihsan ilaihi, berbuat baik kepadanya dengan tutur kata yang lembut, membesarkan hatinya. Bahkan, dan itu hakikat, kita merasa nyaman kalau merasa mendapatkan berita bahwasanya sakit ini adalah bisa sembuh. Ada orang punya sakit lebih dari itu, ternyata Allah beri kesembuhan.
Dan waktu diuji kami dengan sedikit sakit waktu itu, tentunya yang namanya orang sakit ya, tapi tiba-tiba dikirim oleh Allah orang yang lebih parah lagi. Ada seorang perempuan yang dia memaksakan datang hanya untuk kunjung. Ternyata Allah memudahkan lidahnya untuk ngomong, "Buya, saya itu 4 belakang patah dan ini ada di baut ada apa? Ada di dalamnya itu ada 2. Makanya oleh saya hanya begini, Dok, seorang perempuan." Artinya kalau 4 begitu lebih parah daripada yang kami rasakan. Dia orang yang beriman. Tiba-tiba ada anak kita itu yang lagi jaga, ada salah satu orang Singapura, bukan seorang muslim. Rupanya dia pernah kerja di Indonesia, di kedutaan Singapura di Indonesia, ceritanya. Melihat orang Indonesia, senang dia, pengen nostalgia, ngomong-ngomong sama orang. Masuk ke kamar kita, cerita bahasanya, dibuka dadanya, saya dulu tuh dijahit. Jantung saya, ininya, semuanya, saya tuh. Tapi saya harus optimis. Bukan optimis dengan Allah dia, optimis pengen hidup dia. Karena dia tidak beriman. Ajib, orang yang tidak beriman optimis, husnudzon. Bagaimana yang beriman? Putus asa. Lebih baik mati saja. Tidak mati-mati hatinya. Imannya sudah hilang. Diberi contoh oleh Allah waktu itu. Ada anak kita yang menjaga, sampai dia, saya bagian pariwisata, kalau nanti mau wisata, nanti saya kasih nomor saya, nanti mau wisata, ya ngapain wisata? Dalam keadaan sehat pun kalau wisata di tempat tersebut mau cari dosa, ya kan? Cuman dia maksudnya baik. Yang bisa kami ambil contoh adalah ternyata di saat Allah mengirim orang yang oleh Allah diuji lebih berat, beban kita menjadi ringan. Makanya sampaikan kalau dilihat orang sakit, jangan, waduh kemarin ada orang kayak kamu tuh mati, wah ini serem banget nih orang. Nggak boleh memberi kabar buruk itu, nggak boleh kabar, biarpun anda tahu bahasanya kayak dia itu besok sudah kayaknya wis habis ini, habislah. Tapi tidak usah ngomong gitu. Masya Allah, banyak orang yang mau mati ternyata hidup lagi. Mau mati lah ya, belum mati lah ya, mau mati hidup lagi ini. Beri kabar gembira agar semangat. Malah dikasih kabar, waduh penyakitmu tuh tidak ada obatnya. Maksudnya apa? Tunggu matimu ketika kau gitu. Ini kan kurang ajar bener ini. Maka suster dokter harus banyak belajar akhlak. Memang memberikan keterangan penyakit, iya penyakitmu adalah begini agar dia mau berobat. Memang ini bahaya, akibat dari penyakit ini adalah kamu mati. Cuman ada orang punya penyakit lebih parah dari kamu tapi serius mau berobat, maka Allah memberikan kesembuhan. Nah itu jangan yang gede di sini, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya tetap melanggar dia, matilah dia. Artinya apa? Memang kita perlu sebagai seorang dokter menjelaskan penyakit secara sesungguhnya, tapi pun demikian juga diberi kabar gembira bahwasanya penyakit itu akan ada obatnya insya Allah. Yang disebut Allah memang secara medis adalah nggak ada obatnya, dikasih kabar paling lama 6 bulan. 6 bulan kayak dia menghitung, kayak sudah janjian sama malaikat Israel. Awas kau didatangi dulu sama malaikat Israel, nakut-nakuti orang. Jangan suka nakut-nakuti orang. Baik. Wahtimalihi itu sabar, tabah dengan apapun yang dilakukan oleh orang sakit kepada kita. Wasabri sabar ala ma yashukku min amrihi, atas kesusahan kita di dalam mengurusi orang sakit. Wa kadza bil wasiyati biman qaruba sababu mautihi, dan juga hendaknya kita wasiat kepada orang yang memang secara zahir dekat dengan kematiannya. Wasiat yang baik, husnudzon kepada Allah. Di samping kita memberikan semangat agar optimis, Allah bisa memberikan kesembuhan kepada siapapun. Akan tapi ketahuilah, kalau orang sudah sakit duluan itu akan dihapus dosa oleh Allah. Kalau mati waktu-waktu sudah tidak punya beban, diberi. Makanya ayo kita ingat kepada Allah agar husnul khatimah. Pertama semoga panjang umur, kemudian gitu seperti itu. Bihaddin, termasuk orang yang mendapatkan hukuman had, misalnya haddul zina, rajam, mau dibunuh, atau orang kisos atau kisos nahwihima. Jadi orang yang mau dikisos bukan untuk dihinakan, karena dia akan dihukum, dan Allah pantang menghukum orang 2 kali. Selagi dia ahli iman, kalau ternyata dia harus dihukum di dunia, tidak akan dihukum oleh Allah di akhirat. Kalau sudah dihukum di dunia, tidak akan dihukum oleh Allah di akhirat. Tapi orang yang dihukum di dunia karena murtad, selamanya di neraka jahanam.
murtad, keluar dari iman, naudzubillah. Dulu ahli la ilaha illallah, dulu punya iman, tak taunya setelah mati dalam keadaan hilang imannya, bukan ahli la ilallah, bukan umat Islam lagi, naudzubillah. Tidak ada tobat bagi orang tersebut. Tapi begitu sebaliknya, dosa seperti dosa zina sekalipun kalau sudah dirajam lalu mati, dia adalah mati dalam keadaan selamat, tidak akan disiksa lagi di akhirat. Dikasih kabar bahwasanya engkau adalah orang yang tobat, Allah akan mengampuni dosamu dan hukum harus ditegakkan. Akan tapi kesiapanmu untuk dihukum itu sendiri tanda kamu pasrah kepada Allah dan pantang Allah menghukummu 2 kali. Maka sama, orang yang sudah dipotong tangannya nggak akan dipotong lagi di akhirat. Pezina yang sudah dirajam di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat. Begitu juga orang yang membunuh lalu dikisos, tidak akan lagi hukuman di akhirat. Allah pantang menghukum 2 kali. Baik, ini mana bagi orang yang mendapatkan hukuman seperti itu, hendaknya kita beri kabar gembira bahwasanya ini adalah penghapus dosamu di dunia untuk kau selamat nanti di akhirat. An Imran ibn Husain, dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Imran ibn Husain, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada keduanya. Anna imra'atan min Juhainata, ada seorang perempuan dari Juhainah, kampung atau daerah atau kabil suku Juhainah. Dalam riwayat adalah Al-Ghamidiyah, perempuan Ghamidiyah. Riwayat Muslim mengatakan Ghamidiyah. Yang jelas ada seorang perempuan atat Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahya hubla minaz zina. Dia adalah punya kandungan tapi dari zina. Dia kepleset dalam zina, kemudian dia sadar, kemudian dia ingin tobat. Datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, kemudian dia mengadu dan berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Aku mendapatkan satu dosa yang aku harus dihukum rajam, had. Maka tegakkan kepadaku ya Rasulullah, karena aku ingin selamat di akhirat. Biar saya mati di dunia, sakit di dunia enggak apa-apa, yang penting di akhirat aku selamat. Fada'a Rasulullah, kemudian Rasulullah mengundang waliyaha, keluarganya. Faqala, kemudian Nabi berkata, ahsin ilaiha, perlakukan dia dengan baik, karena dia perutnya ada kandungan, tidak boleh dirajam saat itu, sebab bayinya tidak punya salah. Sampai bayi terlahir nanti akan dirajam sampai mati. Tapi Nabi berpesan kepada keluarganya, karena ini masalah zina, khawatir keluarganya merasa malu, terhinakan, lalu perempuan itu di rumah menjadi dikucilkan. Wasiat Nabi, ahsin ilaiha, perlakukan dengan baik dia ya. Dia tunggu sampai dia melahirkan, perlakukan dengan baik, hormati dia, karena dia orang yang tobat. Kalau tobat dari dosa seperti orang punya dosa, dia tobat dan dia siap dirajam, maka perlakukan dia dengan baik. Fa idza wada'at fa'tini, kalau sudah dia melahirkan datangkan kepadaku biha, dengan perempuan itu ya. Fa fa'ala, kemudian keluarga itu berlakukan dengan baik, memuliakan wanita yang katanya pezina tadi, yang punya kandungan dari zina, dimuliakan. Kemudian fa amara biha, setelah selesai fa amara bihan nabiyyu, kemudian Nabi memerintahkan agar perempuan tersebut untuk dirajam. Fa syuddat, kemudian diikat bajunya, alaiha thiyabuha, bajunya diikat agar tidak ada yang tersingkap dari auratnya, jadi tetap ditutup dengan auratnya tertutup. Tsumma amara biha farujimat, kemudian Nabi merintahkan untuk dirajam, dilempar batu. Tsumma shalla alaiha, kemudian Nabi menyolatinya. Jadi ada perempuan dirajam pada zaman Nabi atas permintaannya. Di sana ada kaidah juga, wahai ahli iman, ini perempuan yang ngadu, termasuk di sana ada Ma'is juga, seorang laki-laki yang mengatakan halaktu faqad zanaitu. Aku melakukan zina ya Rasulullah, hancur aku kepleset melakukan zina, tahhirni, sucikan aku. Tapi Nabi mengatakan, la'allaka lamasta, mungkin kamu tidak sampai zina, mungkin kamu hanya pegang-pegangan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi masih menghindarkan dia dari hukuman. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhatta, mungkin hanya di antara 2 paha, tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Setelah 4 kali baru Nabi mengatakan, afi akli syekh, apakah dia kocak otaknya, tidak sehat? Sudah saya upayakan untuk menghindar, tapi ternyata masih dia mengatakan aku melakukannya. Enggak ya Rasulullah, dia sehat. Baik, kalau begitu tegakkan hukum padanya, dirajamlah dia. Nah, kisah Ghamidiyah pun demikian.
Nah, ini yang harus diketahui, ini ilmu secara fikihnya. Zina adalah dosa kepada Allah. Tidak dihimbau untuk kita mengadu kepada mahkamah untuk dihukum. Bahkan kalau dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina nggak perlu ngadu ke mahkamah, wahai Pak Hakim tolong aku telah zina, hukum aku. Tidak. Tapi cukuplah bertobat, berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut, menitikkan air mata, memohon ampun, mencari yang halal, Allah akan ampuni. Adapun kisah ini memang terjadi pada zaman Nabi. Ini sebagai contoh bahwasanya rajam ada, tapi petunjuk dari Nabi untuk menutup, sehingga para ulama mengatakan iqrar bizina, mengakui perzinaan bukan sesuatu yang terpuji, biarpun untuk dihukum, karena urusan dosa dengan Allah. Maka jangan menjadi orang bodoh atau menjadikan orang bodoh, sebab kalau namanya dosa seperti zina ini adalah dosa yang tidak hanya ditanggung oleh dia, bapak ibunya pun juga malu dengan dia, pamannya juga malu, keluarganya malu, kabilahnya malu, sukunya juga malu, karena dia adalah pezina, karena dia hina. Itulah aib yang selalu nempel di jidat. Kemana pergi orang tahu itu pezina, naudzubillah. Kalau dosa yang lain akan segera terhapus. Dulu pemabuk sekarang sembuh, dulu kafir sekarang mu'alaf, aman. Tapi dia pezina, hina, maka hati-hati dengan zina. Buka pintu halal seluas-luasnya. Maka siapapun yang pernah kepleset dalam zina, cukuplah, jangan dibongkar, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Jangan menjadi wanita dungu, jangan jadi laki-laki dungu. Sudah Allah akan mengampuni, ternyata kau buka, kau ungkap, biarpun dengan calon pasanganmu. Nggak usah berterus terang, karena ini urusanmu dengan Allah. Sebab kalau dibuka kepada satu orang akan kebuka kepada semuanya. Anaknya pun tahu nanti pada akhirnya, kalau ibuku adalah pezina. Kalau sudah mengetahui ibunya pezina, maka enteng bagi anak untuk melakukan zina, karena ibunya sudah beri contoh. Kalaupun dia melakukan kesalahan, ibu tidak bakal bisa negur, karena apa? Ibuku juga pernah melakukan. Makanya bencana di bumi ini. Tutup. Nah, ini kisah yang perlu dihadirkan di sini adalah kisah seorang wanita, kemudian setelah itu dirajam oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi ingat, ahsin ilaiha, ini loh yang akan diambil. Yang diambil faedah oleh Imam Nawawi adalah ahsin ilaiha. Jadi kalau kita menemukan orang yang bakal mati, apakah mati karena sakit atau karena rajam, karena kisos, perbaiki, perlakukan dia dengan baik, karena dia adalah orang yang taubat, diampuni oleh Allah. Dan waktu ada Ghamidiyah atau Juhainiyah tadi itu, wanita tersebut itu dirajam, ada yang ketawa ngejek, mati dalam keadaan zina, dirajam zina. Nabi mendengar, marah Nabi. Tabat lawuzinat, kalau seandainya ditimbang. Taubatu hadhi, tobatnya perempuan ini, bi'amali ahli Madinati, semua amalnya ahli Madinah, la rajahat, ini saya akan unggul. Nabi marah. Jangan rendahkan, dia sudah tobat, dia rela dibunuh, mati, dirajam. Kalau seandainya tobatnya orang ini ditimbang dengan amalnya ahli Madinah, niscaya amalnya orang yang tobat ini, tobat itu sendiri amal, itu akan unggul. Jangan direndahkan, jangan dicaci. Kalau sudah dihukum ya sudah. Kalau sudah dihukum selesai, Allah tidak akan menghukum kedua kali. Cuman kadang masyarakat ini adalah karena kebodohan. Kalau sudah dihukum tetap dicaci, diolok dan seterusnya. Sampai dikatakan tabat taubatan, Nabi mengatakan waktu ada orang mengajak dalam Sahih Muslim, tabat taubatan la qusibat ala ahli Madinati la wasi'athum. Dia telah tobat dengan satu pertobatan, kalau dibagi-bagi kebaikan ini kepada orang Madinah niscaya cukup untuk mereka semuanya. Artinya apa? Sebanding dengan amal ahli Madinah. Nah, ini maka jangan merendahkan kalau orang sudah dihukum, dicaci, hukuman macam-macam. Tobat, apalagi sudah menyembunyikan aibnya, lalu mencari-cari. Anda buka agendanya, maka agenda yang menceritakan tentang dosa masa lalu, hapus, bakar itu semuanya. Selesai. Kita masuk bab yang baru lagi. Babu jawazi qaulil maridi ana waj'un. Waja'tu ana waj'un. Aku sakit. Syadidul waja'i. Mana tadi? Ana waji'un. Babu jawazi qaulil mardi ana waji'un. Seperti salisun, orang yang sakit. Maksudnya gini, kan nggak boleh kita ngeluh kepada Allah, sebab kalau ngeluh tuh kayak nggak terima dengan
apa yang Allah titahkan untuk kita, apa yang Allah berlakukan untuk kita. Jadi kalau ada orang sakit itu nggak boleh ngeluh kepada Allah, yang makna keluhan itu adalah nggak terima dengan Allah, itu nggak boleh. Cuman bagaimana kalau ngomong aku sakit? Kalau kita mengatakan aku sakit dalam makna mengadu, justru kita menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah untuk minta pertolongan, boleh. Yang nggak boleh sakit, dosa apa sampai aku kayak begini? Dosa apa? Banyak dosamu. Dosa apa? Dosa apa? Banyak. Syadidul wajai, sangat sakit. Ma'uk, aku demam. Itu bukan ngeluh. Intinya kita menyampaikan sakit kita kepada manusia, asalkan di dalam hati ini yang sesungguhnya, bukan karena kita tidak terima, itu nggak apa-apa. Aku sakit, aduh ya roksa, oh sakit kepalaku ya Allah, sakit kepalaku misalnya, oh sakit, itu nggak dilarang. Jangan diam, jangan ngeluh. Itu bukan ngeluh. Ngeluh yang nggak boleh itu ngeluh nggak terima dengan apa yang Allah berlakukan untuk dia. Tapi kalau merasa sakit, dia masa sakit bilang enak nggak bisa. Ya sakit. Allah. Biarpun kalimatnya Allah, tapi di situ makna merasakan itu boleh. Yang nggak boleh adalah nggak terima dengan apa yang Allah berlakukan untuk dia. Wa nahwi dzalika wa bayani, dan keterangan annahu sungguhnya la karahata fi dzalika, nggak apa-apa, bukan sebuah kemakruhan sekalipun kalau kita mengatakan Allah, aduh sakit ya Allah, sakit ya Allah, oh sakit. Enggak, yang penting jangan sampai Anda tidak terima yang Allah berlakukan untuk Anda. Ala sabili tasakhutnya, idza lam yakun ala sabili tasakhuti wa idharil jazai, ala sabili tasakhuti, asalkan bukan kita itu karena enggak terima, marah dengan pemberian Allah, putus asa, itu kurang ajar kepada Allah, ya. Wa idhari tasakhuti, dan juga boleh wa idharul jazai, boleh juga kita menampakkan rasa sakit kepada manusia dengan catatan itu tadi, jangan itu adalah ungkapan tidak terimamu dengan apa yang Allah berlakukan untukmu. An Ibni Mas'ud, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, dakhaltu an nabi, aku masuk kepada Nabi, wa huwa yu'aq, beliau dalam keadaan demam, sakit. Famasastuhu, kemudian aku menyentuh baginda Nabi, nyentuh kulit Nabi. Faqultu, lalu berkata, innaka latu'aq, engkau lagi sakit demam, wa'kan syadidan, demam parah engkau ya Rasulullah, panas sekali engkau ya Rasulullah. Faqala ajal, Nabi mengatakan, iya, inni u'aq kama yu'aqu rajulani minkum, aku merasakan demam, tapi demamku tidak seperti demam orang biasa. Demam yang aku rasakan adalah seperti demamnya 2 orang dari kalian. Nabi juga nyampaikan kok kalau beliau sakit. Yang penting boleh kita boleh mengatakan aku sakit yang gimana, sakit sekali, sakit banget, tapi yang jelas bukan karena dia nggak terima dengan apa yang Allah berlakukan untuk dia, itu saja. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, Rasulullah datang berkunjung kepadaku, min waja'in ishtadda bihi, karena sakitku yang amat parah. Nabi pernah datang kepadaku karena sebuah penyakit yang aku rasakan. Faqultu balagha minni ma tara, balagha bi ma tara, ya Rasulullah, sakitnya sudah sangat parah seperti yang kau lihat. Balagha bi, telah sampai kepadaku sakit seperti yang kau lihat. Maksudnya apa? Kau lihat sendiri ya Rasulullah, sakit itu kayak gini nih. Maksudnya ngadu ke Rasul. Wa ana dzumalin, aku orang yang punya uang kaya, aku banyak duit. Wa la yarithuni illa binati, dan tidak ada pewarisku kecuali anak perempuanku. Artinya apa? Ini contoh, Nabi tidak marah. Ada orang ngeluh kepada Nabi kalau dia sakit, mengadukan kepada Nabi kalau sakit. Jadi ngadu kepada manusia nggak apa-apa, boleh. Tapi batas wajar-wajar saja. Yang tidak boleh adalah tidak terima dengan Allah. Wa anil Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad, qala, beliau berkata, qalat Aisyah, Sayyidina Aisyah berkata radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepadanya, wa ra'sah, beliau suatu ketika mereka mengatakan, oh sakit kepalaku. Qala Nabi membalas, bal ana wa ra'sah, aku yang lebih dari yang kau rasakan.
Jadi boleh kita menunjukkan penyakitku lebih. Ada orang yang sakit, aku lebih sakit lagi dari yang kau rasakan. Ini menunjukkan bahwa enggak apa-apa, boleh ngadu, ngomong tentang sebuah penyakit kepada seseorang, tapi ingat dengan catatan, bukan karena tasakhut, bukan karena dia murka, dengan apa yang Allah berlakukan untuk dia. Selesai. Jadi biasa saja, oh saya sakit. Jangan dimarahi kalau orang ngomong sakit. Oh iya Masya Allah, semuanya sakit. Diam, jangan bilang sakit. Enggak terima dengan berian Allah kalau. Sabar. Enggak boleh, jangan dimarahi. Babu talqinil muhtadari. La ilaha illallah. Mentalkin al-muhtadar, orang yang akan mati, dengan la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. An Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir pungkasan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh lidahnya adalah, maksudnya dia mati pertama kali terakhir yang ia ucapkan adalah la ilaha illallah, tanda dia adalah ahli surga, dakhalal jannah, akan masuk surga. Rawahu Abu Daud wal Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Hakim, wa qala sahih al-isnadi, dikatakan ini sahih isnadnya. Nah, la ilaha illallah, maka jika Anda mendampingi orang yang sakit parah dan mungkin sekali sudah sangat dekat ajalnya, maka ajari dia untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah. Anda talqin la ilaha illallah. Kalau sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, sudah, jangan diajak ngomong lagi, karena barangkali akan dicabut nyawanya setelah itu. Dan kepada ya anak-anak yang punya orang tua yang sakit, sudah mohon maaf sudah dekat ajalnya, berbaktilah di akhir hayat beliau, hantarkan beliau agar menjadi ahli husnul khatimah. Hati-hati yang tidak sabar, kadang-kadang di rumah sakit, khususnya ini yang diuji dengan kekayaan, rumah sakitnya VIP, di situ lengkap dengan fasilitas, jenuh menjaga ibunya yang sakit, akhirnya apa? Muter film, ibunya pun juga ikut muter film, pas dicabut nyawanya, pas lagi muter film sama anaknya, anak durhaka itu, ya banyak itu film, ngagak-ngagak, oh mati ibu, mati bapak, innalillah, mana baktimu? Mestinya kau bimbing beliau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita lagi dekat dengan orang sakit, baca kemuliaan Al-Quran, Al-Quran, bukan musik jedar jedar sana itu. Nggak sabar itu namanya nunggu orang sakit. Nunggu orang sakit seperti ini, apalagi yang muhtadhar, yang sudah dekat ajalnya secara dugaan, mungkin ada tanda-tanda nafasnya pun sudah berjangka panjang, kayaknya mau pergi itu nafas, maka langsung la ilaha illallah. Kau sudah mengucapkan la ilaha illallah, diam. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Namanya husnul khatimah. Dan ini husnul khatimah itu pribadi antara seorang hamba dengan Allah, akan tapi hanya tanda-tanda saja ada husnul khatimah. Bukan hadis Nabi ya, al-mar'u mata ala ma asya'alahi, seorang itu akan mati sesuai waktu dia hidup, tidak, akan tapi kebiasaan. Orang-orang yang istiqomah, orang yang ahli istiqomah, beriman, kemudian ahli istiqomah, tatanazzal alaihimul malaikatu, malaikat akan turun dan akan berikan kabar, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli istiqomah, orang punya iman, kemudian istiqomah dalam kebaikan, maka dia akan mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Istiqomah dalam ngaji, istiqomah dalam berbuat baik. Sampai suatu ketika ada dikisahkan seorang tukang adzan, dia adzan lillahi ta'ala, tidak pernah dia tidak sholat jamaah, bahkan dia jadi seorang tukang adzan. Suatu ketika dia sakit, nggak bisa lagi ke masjid, nyesalnya luar biasa. Setiap mendengar adzan nangis dia, setiap mendengar adzan nangis dia, dengar adzan nangis dia. Nggak bisa ke masjid, nggak bisa berjalan. Ternyata menangis, tapi dia sholat, menangis. Suatu ketika bilang kepada anaknya, waktu mau diambilkan air wudu, nak ambilkan air wudu, diwuduin, berdiri dia, adzan, nggak berdiri, nggak bisa berjalan, nggak bisa, tak taunya berdiri dia. Setelah berdiri, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai Allahu Akbar terakhir, la ilaha illallah, jatuh, mati, meninggal. Jadi rumahnya dia rindunya kepada adzan waktu la ilaha illallah selesai.
Indah kalau ada orang mati di tempat yang mulia, majelis taklim, tempat berzikir dan seterusnya, tempat-tempat yang baik. Semoga panjang umur, tapi tetap harus mati. Aminnya panjang-panjang, minta berapa tahun ayo. Kita siapkan untuk mati sewaktu-waktu. Amal dan kiprah yang menjadikan umur kita panjang. Kalau pengen umur panjang, umur kita terbatas. 60 sampai 100, 120 deh. Cukup? Hanya kan? Tapi amal yang panjang adalah kiprah. Anda membuat pondok pesantren, Anda membangun masjid, Anda membangun program kemuliaan, lihat umur Anda panjang. Biarpun nyawa sudah ada tidak dikandung badan, maka ketahuilah terus pahala mengalir. Dan tanda-tanda orang husnul khotimah banyak. Di antaranya mati mengucapkan la ilaha illallah, mati di tempat yang baik, mati dalam keadaan sakit yang sangat begebluk atau musibah kolektif, musibah rame-rame, bencana alam, longsor bareng-bareng, banjir, penyakit yang mewabah, itu adalah tanda mati dalam keadaan husnul khotimah. Sakit perut, sakit jauf, termasuk kanker, tapi jangan minta kanker juga. Kanker itu penyakit di dalam jauf, batan, mati syahid insyaallah. Yang diuji dengan penyakit-penyakit seperti itu, maka kalau mati insyaallah itu tandanya husnul khotimah. Yang diuji dengan sakit kalau tabah itu tanda husnul khotimah. Mati kebakar, mati tenggelam, mati melahirkan. Orang melahirkan masya Allah, kalau ada orang mati melahirkan adalah mati syahid mulia. Begitu indahnya melahirkan, biarpun tidak waktu melahirkan, setelah melahirkan ada sisa-sisa bekas melahirkan menjadikan dia sebab mati, maka dia mati syahid, mati mulia, mati husnul khotimah. Adapun su'ul khotimah urusan dengan Allah. Anda jangan mengira-ngira nilai orang su'ul khotimah. Anda tidak mengerti. Ada orang meninggal dunia ternyata mukanya kelihatan hitam sekali karena ada serangan jantung, padahal serangan jantung dari dalam, dia mati syahid. Anda sudah terlanjur prasangka buruk dengan dia. Anda jangan, kalau urusan mati su'ul khotimah, Anda jangan prasangka buruk deh kepada siapa-siapa. Mungkin orang itu mati di tempat yang kotor, tapi sebetulnya dia bukan ingin melakukan kekotoran, mungkin akan menyelamatkan orang dari kekotoran. Anda tidak tahu. Bukan urusanmu, urusan su'ul khotimah. Yang tahu hanya Allah saja. Sekarang kita mencari tanda-tanda husnul khotimah, mencari tanda-tanda husnul khotimah, mengucap la ilaha illallah. Baik, kemudian wa Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakidu mautakum la ilaha illallah, talkinlah orang yang mati dengan la ilallah. Mautakum ini, nah, sebagian ulama mengatakan mautakum di sini adalah orang yang akan mati. Disesuaikan dengan hadis sebelumnya tadi. Lakidu mautakum la ilallah, talkinlah orang mati dengan la ilaha illallah. Maka dianjurkan kita kalau ada orang mau meninggal dunia untuk kita talkin la ilallah. Kemudian di sana ada pertanyaan, kalau mentalkin setelah mati boleh atau tidak? Ada orang berkeras hati, tidak tahu kenapa kekerasan itu muncul. Enggak boleh, bid'ah, sesat, masuk neraka. Tidak usah Anda ngomong begitu. Ada di sana riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili, ada seorang meriwayatkan dari baginda Nabi SAW tentang talqin. Tentang talqin adalah seperti yang dibaca waktu kita dikubur, itu talqin itu. Talqin setelah mati, bukan talqin sebelum mati. Dan di saat menyebut tentang riwayat ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau adalah Amirul Mukminin al-fil hadis, pendekar dalam ilmu hadis pada zamannya. Tidak ada muhaddis akhir zaman kecuali harus ngekor kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan isnaduhu soleh. Jadi hadis itu bisa dipakai karena isnadnya adalah pantas, benar. Jadi hadis tentang talqin setelah mati itu ada. Memang ada orang akhir zaman yang dia mengatakan, dia seorang ahli hadis mengatakan hadis ini tidak boleh, tidak benar, bahkan dikatakan maudhu' dan sebagainya. Tapi Ibnu Hajar adalah sangat cukup, beliau adalah seorang ahli dalam ilmu hadis. Dalam talkhis khabirnya beliau mengatakan isnadu saleh. Bahkan beliau mengatakan wa qawwahu ad-Diya, bahkan ada seorang muhaddis juga namanya Imam Diya, itu mengatakan ini bisa dipakai, ini kuat hadis ini, benar. Nah, ini masalah talqin setelah meninggal itu ada.
Kemudian kalau kita kembali kepada hadis yang barusan kita baca secara lafaz dulu, lihat. Secara lafaz itu lakinu mautakum, talqinlah orang yang telah mati. Mauta, orang mati. Kalau Anda dibilang mati, mau? Talqinlah orang yang mati, kamu bukan, Anda bukan mati, masih hidup. Kalau mautakum orang sudah mati, nyawanya sudah dicabut ternyata. Jadi makna lakinu mautakum itu secara lafaz maknanya adalah talqinlah orang yang telah mati. Cuman sebagian para ulama mengatakan mautakum di sini adalah makna sebelum mati. Seperti idza qadaitumus sholata, idza kamu mau melaksanakan sholat, bukan setelah melakukan sholat. Mau melakukan sholat. Kenapa? Ada qarina, ada petunjuk, yaitu ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha akhiru kalamihi la ilallah, barang siapa yang akhir kalimat yang diucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Jadi hadis lakinu mautakum itu maknanya adalah orang yang telah mati boleh kau talqin. Artinya kan begitu. Cuman para ulama memaknai hadis dengan hadis. Sebagian memaknai bahwasanya lakinu itu adalah talqinlah sebelum mati. Tapi bukan diambil dari makna ini, bukan dari lafadznya. Kalau lafadznya setelah mati. Dengan qarinah, dengan petunjuk hadis yang lain. Cuman hadis ini secara lafadz adalah orang setelah mati. Kemudian di sana ada hadis Abi Umamah Al-Bahili tadi yang dikatakan oleh Ibnu Hajar isnaduhu shalih. Ini juga mendukung kalau talqin setelah mati ada. Artinya ini masalah khilafiyah murni. Jangan sampai ada saling menghantam di sini. Kalau sudah lihat talqin ke ahli neraka di atas kubur, ada apa? Jangan persulit umat. Ulama dari dulu sudah biasa. Imam Nawawi sendiri mengatakan talqin setelah orang meninggal dunia, termasuk sesuai dengan hadis Nabi, fas'alu lahu tsabat fa innahu an yus'al. Dia sekarang ditanya, minta kepada Allah agar beri kekuatan. Artinya talqin setelah mati, setelah dikubur ini ada, tidak usah diributkan. Kalau Anda nggak mau, nggak apa-apa, bukan sebuah kewajiban. Kewajiban Anda 4 saja, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur, selesai. Selebihnya adalah hal-hal yang ulama berbeda dalam hal ini, maka jangan Anda mudah mencaci mengolok. Ini masalah talqin. Talqin setelah mati. Jadi ada talqin sebelum mati, ada talqin setelah mati. Talqin sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah, talqin setelah mati adalah juga ada la ilaha illallah. Kemudian disambung dengan hadis Abi Umamah Al-Bahili yang panjang yang dikatakan oleh Ibnu Hajar isnaduhu shalih. Ibnu Hajar itu adalah pakar hadis. Belum ada yang menandingi beliau kehebatannya. Beliau mengatakan isnaduhu shalih, dan beliau mengerti masalah ini perbincangkan. Tapi pun beliau mengatakan hadis ini adalah isnaduhu shalih. Shalih ini adalah yang benar, baik, bisa dipakai. Artinya apa? Ini adalah masalah-masalah yang jangan sampai kita saling caci, saling olok. Kalau Anda biasa talqin, lakukan. Cuman talqin itu berguna bagi yang hidup dan yang mati. Yang hidup agar ibrah, ngambil pelajaran. Bahwasanya kita pun bakal seperti itu. Yang hidup insya Allah kalau sudah ada berita dari Nabi seperti ini akan bermanfaat. Yang hidup, yang mati juga mendapatkan manfaat dengan talqin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah talqin. Lakinu mautakum la ilallah. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.